Halo, selamat malam, Sobat Bitre, teman-teman semua. Oke, kita tes jaringan dulu, tes koneksi. Teman-teman yang sudah join, boleh didengar ya suara saya jelas tidak? Bisa di komen di kolom komentar. Ya, kita sambil menunggu teman-teman yang lain untuk join. Selamat malam semuanya. Selamat datang di live Bitalk pada hari ini Kamis 16 September 2021. Oke, kita langsung saja sambil kita menunggu teman-teman. Boleh dong nih teman-teman, kalau sudah join boleh say hello. Lalu juga teman-teman bisa ya, itu untuk suara saya jelas atau tidak. Oke, hello. Kita sambil menunggu teman-teman yang lain. Kita pada hari ini akan live Instagram ya. Oke, sambil kita menunggu teman-teman yang lain untuk join. Selamat malam semuanya. Selamat bergabung. Jelas ya teman-teman? Oke. Nah, teman-teman sekarang kita sudah banyak yang mulai bergabung pada malam hari ini. Oke teman-teman, selamat datang, selamat malam semuanya. Terima kasih telah join pada malam hari ini di Live Bitalk Kamis 16 September 2021. Nah, pada malam hari ini saya Andika Cipta Labora selaku Technical Analis PT Kanaka Hita Solvera akan menemani teman-teman kurang lebih 1 jam ke depan dalam live Bitalk kita. Dan tentunya pembahasan kita pada malam hari ini sangat menarik sekali dengan tema live IG kita atau live Bitalk kita itu tips and trick menghadapi saham nyangkut. Nah, oke teman-teman, pasti nih teman-teman ini punya pengalaman nyangkut di saham, gimana melihat portonya merah, lalu pusing, gimana sih cara keluarnya dengan selamat atau setidaknya kita BEP atau balik modal. Nah, untuk 1 jam ke depan kita akan bahas materi menarik ini. Tentunya teman-teman, saya tidak akan sendiri pada malam hari ini membahas tentang tips and trick menghadapi saham nyangkut. Karena saya tentunya ditemani oleh bintang tamu kita yang sangat luar biasa. Yaitu ada Mas Richard Kevin dari Sekolah Saham Indonesia. Beliau juga sangat luar biasa karena beliau sekaligus founder Sekolah Saham Indonesia. Oke teman-teman, tanpa lama-lama kembali, kita akan langsung saja menginvite Mas Richard Kevin dari Sekolah Saham Indonesia. Bentar. Oke. Kita coba invest dulu Mas Richardnya dari Sekolah Saham Indonesia. Halo, halo Mas Richard. Selamat malam Mas. Malam-malam. Suara saya Halo teman-teman. jelas Mas ya? Jelas, jelas sama. Jelas. Gimana? Ya, itu juga ya Mas. Gambar ya Mas. Foto juga jelas ya Mas. Tidak ada masalah terhadap sinyal ya? Atau koneksi ya Mas. Aman ya. Oke Mas Richard, Kevin, apa kabarnya nih malam hari ini? Baik, baik. Nah, saya puji Tuhan juga baik-baik saja nih Mas, sehat-sehat saja semuanya. Semoga teman-teman yang nonton pada live Bitalk kita pada malam hari ini juga sehat-sehat saja semuanya. Oke Mas, tolong dong Mas kenalkan diri dan itu menceritakan sedikit tentang Sekolah Saham Indonesia biar teman-teman yang nonton kita pada malam hari tahu. Begitu Mas, silahkan Mas. Oke, baik. Jadi sekolah saham Indonesia itu adalah sebuah institusi yang berdiri sejak tahun 1996 yang dimana institusi ini merupakan lembaga
singkat cerita aja ya, saya ini seorang trader ya, baik di pasar modal, di saham, di forex ada, di cryptocurrency juga ada, di otomotif juga ada. Ya basically hampir semua lah ya. Kurang lebih saya trading udah 4 tahun terakhir ini. Basically awalnya sih dulu ya, investasi. Cuman alasannya kenapa bisa jadi trader sih, karena melihat perdagangan tuh kayak menarik gitu, lihat chart yang lagi naik turun, terus kita bisa jual beli, kita bisa dapat untung dari sana, itu bagi saya wajib sangat menarik. Cuman ya kalau misalnya kita ngomong pengalaman di masa awal-awal kita jadi trader ya, itu pasti banyak lah pahit-pahitnya, rugi ini rugi itu, beli sembarangan gitu, dan lain-lain lah. Dari sana Oke, kita Mas belajar ya. Oke, Mas Richard, ada ini nih komen di kolom komentar, minta tolong suara Mas Richard tidak terdengar atau terdengarnya pelan gitu, sehingga teman-teman tidak bisa mendengar gitu, Mas. Ada request dari teman-teman nih di kolom komentar. Pelan ya, kalau dari Mas Tika denger saya juga pelan ya. Oke, sekarang mulai sedikit bagus, Mas. Tadi memang agak pelan, Mas. Oke, harus deketin mic kali. Oke, ini oke ya, aman ya teman-teman. Oke, teman-teman, silakan chat di kolom komentar gimana suaranya Mas Kevin. Apakah sudah jelas dan teman-teman semua bisa mendengar dengan baik? Masih pelan katanya, Mas. Masih pelan. Iya, kalau suara saya aman ya, teman-teman semua? Tolong chat, teman-teman. Nah, kalau gini gimana teman-teman? Udah kedengeran belum? Oke, teman-teman, silakan. Oh, ini dari oh, sudah jelas. Oke, Mas, Jelas ya? sudah jelas. Oke, Oke, Mas. berarti nggak boleh telepon. Iya, Mas. Tadi, Mas, mungkin teman-teman di sini masih tadi kurang dengarnya jelas, bisa itu lagi, Mas, apa diulang, tolong diulang tentang Mas Richard dan Sekolah Saham Indonesia. Apalagi Mas Richard sendiri sebagai founder ya di sini. Ya, berarti Tadi, kita mulai dari awal ya. ya, oke, Nah, Mas, kalau silakan, Mas. misalkan ngomongin pengalaman trading, ini mungkin teman-teman dari sekolah saham udah pada tahu ya. Saya kurang lebih jadi trader tuh udah 4 tahun terakhir lah, 4 tahun belakangan. Awalnya juga saya mulainya adalah seorang investor sebenarnya, tapi juga investor yang belum terlalu dalam untuk analisa. Nah, dari sana saya kepikiran kok kayaknya asik ya untuk berdagang di saham, jual beli saham gitu, bisa dapat profit kayak selayaknya kita jualan biasa gitu. Nah, di sana saya mikir mungkin kalau bisa kita berdagang itu bisa dapat keuntungan yang lebih tinggi gitu dibanding kita hanya sekedar jadi seorang investor. Karena kalau misalnya kita investor kan mau naik di dalam suatu perjalanan chart itu dalam beberapa tahun itu kan pasti ada naik turunnya. Nah, dari sana saya mikir ini kalau bisa manfaatin naik turunnya, nah, pasti cuannya bakal lebih gede gitu. Nah, jadi saya dari sana tuh mulai tertarik buat jadi trader. Nah, itu asal mulanya sih. Terus sekolah saham ya, sekolah saham itu dibangun dulu awalnya karena saya dan beberapa founder lain, Dennis dan Rian, itu masing-masing dari kita tuh apa ya, antusias dengan saham, dengan pasar modal. Kita pengen belajar, kita pengen ngobrol-ngobrol, kita pengen segala macam, tapi kita masih belum punya teman, belum punya komunitas, belum punya wadah bahkan kayak buat mau nanya ke siapa, mau ngomong sama siapa. Waktu itu juga kayaknya kalau ngomongin soal webinar edukasi gitu juga masih sedikit ya, waktu itu kan baru awal-awal mulai hype-nya juga. Nah, jadi kita mutusin buat bikinlah satu grup kecil. Itu isinya kita bisa buat ngobrol-ngobrol sama sesama yang demen untuk kita bahas tentang saham, tentang trading, investasi. Akhirnya dari sana kita mikir gimana kalau kita open buat publik aja. Nah, jadi teman-teman yang lain juga yang mau belajar mungkin bisa join ke kita, bisa ngobrol bareng, bisa bahas bareng segala macam. Jadilah nama Sekolah Saham Indonesia sampai sekarang. Kayak gitu. Oke, Mas, luar biasa sekali, sangat inspiratif ya. Kurang lebih sudah 4 tahun ya di pasar modal ini sebagai seorang trader ya, Mas. Lalu juga dengan teman-teman founder lainnya itu, Mas Richard memiliki hobi yang sama ya, yang itu trading saham. Dan dari memiliki hobi yang sama itu, terbentuklah Sekolah Saham Indonesia sebagai wadah atau komunitas tempat Mas Richard dan teman-teman itu berdiskusi tentang saham, bagaimana cara meraih cuan atau bagaimana cara meminimalisir risiko di pasar modal, sehingga terbentuklah komunitas Sekolah Saham Indonesia. Nah, sekarang sendiri saya lihat sendiri itu Sekolah Saham Indonesia sudah luar biasa, Mas ya, besar ya. Tentu Mas Richard sebagai founder
itu memiliki suatu kebanggaan ya Mas ya, kalau melihat sekarang pertumbuhan sekolah saham Indonesia dan tentunya investor-investor ya, apalagi sekarang makin banyak investor milenial yang tertarik dengan trading saham atau investasi saham karena pertumbuhan investor di pasar modal juga terus bertumbuh. Nah, ngomong-ngomong nih tadi Mas, kan sudah sempat menyinggung awalnya masuk pasar modal itu hingga mendirikan sekolah saham Indonesia itu sekitar 4 tahun yang lalu ya, Mas. Itu Enggak, kira-kira kalau kalau sekolah Saham Indonesia tuh baru ada di 2020 kemarin, baru oke, setahunan. kurang lebih satu Ya, tahun baru ya, baru Mas ya. muncul ya. Oke, kurang lebih 1 tahun. Dan Mas Richard sendiri itu dari tahun 2018. Gimana sih Mas? Kok tertarik ya untuk berinvestasi di saham? Awal mulanya gimana sih kita itu sebagai pemula itu untuk menarik kita untuk berinvestasi di saham? Gimana sih Mas Richard ini awal mulanya itu berkecimpung di pasar modal sehingga tertarik untuk trading atau investasi saham awal mulanya, Mas? Oke. Untuk investasi, kalau untuk trading tadi mungkin saya udah ini kali ya, udah singgung ya. Nah, paling ini asal muasal kenapa saya bisa jadi pelajarin pasar modal itu untuk investasi awal kan. Nah, sebenarnya simpel sih. Jawabannya adalah kita mau kerja sampai kapan? Kalau misalnya kita kerja, dapat duit, dapat duit, tapi ya berarti duit kita tuh asalnya dari kita kerja terus gitu selamanya. Jadi kalau misalnya nanti pas tua kita udah nggak bisa kerja, nah kita mau dapat duit dari mana gitu? Tabungan kah? Atau mungkin ya yang lain-lain tuh biasa kita ngomongin deposit segala macam itu udah masuk ke investasi. Jadi kalau misalnya kita ngomongin aktif dan pasif income, ini cuma ada dua pilihan. Kalau misalnya kita mau active income berarti kita kerja, kalau mau kita passive income berarti kita investasi. Nah, di sini saya mau cari passive income-nya itu gimana supaya itu bisa tetap ada terus walaupun nanti setelah saya udah nggak bekerja lagi kayak gitu. Nah, itu sebenarnya dasar atau fondasi dari untuk yang bisa dipakai oleh semua orang supaya kita bisa ikut buat berinvestasi. Dan investasi itu sebenarnya ilmunya itu seumur hidup loh. Misalnya kita belajar yang lain-lain ya di luar investasi, misalnya kita belajar olahraga mau jadi atlet, itu semua tuh ada jangka waktunya, ada masanya. Misalnya kita belajar dari kecil sampai umur belasan itu jadi atlet, jadi profesional. Mungkin sampai umur berapa sih? Sampai umur 20, 30. Itu aktif income-nya dia bekerja di saat itu. Tapi saat dia udah pensiun mungkin dia udah nggak dapat kontrak lagi segala macam. Nah, beda sama investasi di saham ini. Kita investasi ilmu itu bisa berguna buat selamanya sampai kita mati, bahkan sampai ke anak cucu kita. Nah, itu pentingnya saya juga pengen banget mendalami ilmu saya di bidang ini kayak gitu. Oke, Mas. Sangat baik sekali, Mas ya. Dikarenakan Mas Kevin ini mempunyai cita-cita untuk mempunyai financial freedom di usia muda. Tidak tergantung dengan pekerjaan yang memang kalau itu bisa dibilang itu adalah zona nyaman ya, Mas ya. Kita itu kalau kerja kan mendapatkan gaji setiap bulan. Lalu juga dengan trading atau investasi saham sendiri kan kita bisa memiliki income kedua ibaratnya begitu sehingga kita lebih cepat mencapai financial freedom. Kalau kita trading atau investasi itu kan uang bekerja untuk kita. Kalau kita bekerja itu kan kita bekerja untuk uang. Nah, kalau misalnya Mas Kevin sendiri kan tadi 4 tahun kurang lebih berarti tahun 2017 atau 2018 itu Mas ya? 2018 iya. Iya benar 2018 Oh, harusnya. begitu. Berarti memang sudah itu memiliki cukup lah pengalaman ketika itu kan 2018 itu IHSG mencapai puncak sekitar 6.625 awal tahun sekitar Kalau masalah Februari puncak itu itu. 2019 gak sih ya? Coba kita sambil lihat ya. Dulu sempat 6.500 di kalau masalah itu 2019 ya. Iya benar itu Iya, lagi masa-masa fase bullish lah ya kita bilang ya. iya. Kalau Pak kita tahu kan kalau fase bullish kita hak saham aja pasti cuan gitu kan ibaratnya. Apapun Heeh. kita investor pemula pun seakan-akan kita jadi hebat lah ya. Tapi itu kalau nggak salah waktu itu ke stop ya kalau nggak salah masalah Jiwasraya dan lain-lain ya Mas ya. Dari Iya. ISG 6500 bahkan sebelum ada Covid ISG udah mulai beres pelan-pelan ya saat itu. Betul Mas, berarti kita ini masuk pasar modal itu kurang lebih sama karena saya juga masuk pasar modal itu di awal-awal tahun 2018. Nah, saya sendiri mempunyai pengalaman itu ketika itu memang market sedang bullish-bullishnya untuk mencapai level 6.600 dan saya sendiri itu ketika itu memang masuk pasar modal itu karena
sebenarnya itu dari kuliah di galeri investasi saham. Kan tetapi baru kejadiannya ketika sudah memasuki dunia kerja, sudah memiliki penghasilan karena memang mempunyai mindset seperti Mas Kevin sendiri ingin mempunyai passive income atau penghasilan tambahan di luar gaji seperti itu. Nah, kalau misalnya kita tadi kan perhatikan Mas, itu pasar sedang bullish-bullishnya tahun 2018 awal-awal tahun. Kita bisa lihat itu sekitar Februari 2018 itu tuh market itu di 6.600. Sebelumnya juga di akhir Januari itu juga sekitar 6.500 hingga 6.550. Sehingga itu memang kalau kita perhatikan nih, itu kan double top ya patternnya. Nah, sehingga itu Mas namanya si investor kan pasti memiliki pengalaman yang manis karena memang market sedang bullish. Akan tetapi setelah itu market bearish hingga sekitar ke bawah 6.000. Dan itu pun sendiri kan pasti investor pemula itu pasti nyangkut di saham karena memang ketidaktahuannya ketika itu memang market sedang bullish-bullishnya dan langsung bearish. Nah, kalau Mas Richard sendiri itu pernah nggak sih memiliki pengalaman nyangkut di saham? Bisa dong diceritain gimana sih rasanya itu nyangkut di saham? Ada manis-manisnya atau ada pahit-pahitnya gitu? Kalau saya sih kalau nyangkut pasti pahit ya. Kalau yang pas nyangkut dia ngerasa manis berarti tujuannya beda. Tujuannya bukan mau cari pas pingpong lagi mas. Tujuannya mau tidak kamu bandar. Iya. Mungkin seperti itu ya. Oke, Pernah pengalaman saya. Oke. nyangkut Pengalaman di nyangkut suatu tuh saham? pengalaman nyangkut tuh sebenarnya cukup banyak ya. Tapi ini satu yang paling bisa diceritain dulu. Saya ada beli satu saham. eh Kalau teman-teman tahu yang investor yang sebelum 2020 itu dulu kan level ARB itu kan sama dengan level ARA ya. Berarti artinya kalau misalnya ARA itu 20%, berarti ARB juga bisa 20%. Nah, dulu itu saya pernah ngelihat karena saham ini kelihatannya masih oke grafiknya, terus dia ternyata satu hari dia ARB minus 20%. Saya di sana langsung mikir kayak, oh ya udah ini masuk aja lah. Mana mungkin sih kayak udah saham yang turunnya cukup jauh gini dia nggak naik lagi, kan pasti kan banyak yang mau cari untung juga kan, yang nyangkut di atas pasti pada mau masuk tuh. Saya masuk lah, saya ingat banget itu masuk di harga 57 tuh udah setelah harga dia ARB di hari itu. Saya masuk langsung jebret sekali masuk. Terus ternyata setelah kemudian itu terjadilah dia turun terus sampai ke 50. Di 50 itu udah harga terendah, udah nggak bisa dijual lagi, nggak tahu mau dapat lagi, mau jual ke siapapun nggak ada mau beli. Tiap hari saya pasang out order, nggak masuk. Tiap hari nunggu sampai ordernya ke reject, bikin lagi order lagi, reject lagi gitu. Nah akhirnya singkat cerita tahun 2000 berapa 2019 kalau masalah, saya akhirnya jual tuh nggak bisa jual di pasar reguler juga, saya jual di pasar negosiasi. Bahkan yang nawar pun harganya nggak main-main, ada yang nawar di harga 7 doang gitu paling tinggi, yang nawar harga 2 sama 7. Cuman saya mikir ini duit nyangkut bikin portofolio jelek. Terus saya pikirin juga, kalau misalnya perusahaannya bangkrut gimana. Saya lihat berita segala macam, ini katanya perusahaannya merugi segala macam. Ya udahlah, singkat cerita saya akhirnya jual di harga 7. Nah teman-teman bisa bayangin sendiri, dari beli di 57 sampai jual ke harga 7 waktu itu cukup gede ya duit yang saya masukin ke sana menurut saya. Nah ini sahamnya nggak usah disebut lah ya. kita keep secret aja. Nah itu kalau nggak salah tuh minusnya tuh bisa 80% atau 90% gitu kan, sejauh Hampir itu gitu. 100% ya Mas ya? Iya karena ya itu anggap aja duitnya udah nggak ada sih sebenarnya sih, duitnya udah hilang lah anggap aja. Cuman ya itu supaya porto nggak jelek kan nggak tahu mau diapain, udah jual aja harga 7 kayak gitu. Itu pengalaman terpahit sih. Kayak kalau misalnya kita ingat-ingat itu lagi, nah itu jadi satu pegangan, jangan trading sembarangan gitu. Jangan asal main, ada harga jatuh terjun bebas kita main tampung aja, seakan-akan kita bandar gitu, seakan-akan kita bisa nampung semua barang yang jatuh itu. Yang ada kita ketimpa, kegencet mati gitu, kayak gitu. Itu sih pengalaman yang paling nggak Oke, bisa berarti dari pengalamannya Mas Richard sendiri kita bisa ambil kesimpulan bahwa kalau misalnya saham ARB pun itu belum tentu dia dalam jangka pendek akan rebound. Karena memang
ada potensi kembali untuk mengalami penurunan seperti itu, Mas. Nah, kalau misalnya memang, kalau saya sendiri pun memang pernah punya pengalaman nyangkut, tetapi tidak separah dengan Mas Richard. Karena memang saya itu pertama-tama itu masuk ke pasar modal itu, saham yang pertama saya nyangkut itu Telkom. Waktu itu Telkom itu saya beli di sekitar 4.200. Nah, pada pertengahan atau bulan April atau bulan 5 tahun 2018 itu, Telkom sendiri itu sampai memang turun ke level 3.500 hingga 3.600. Saya pun tidak tahu karena memang tidak mempunyai pengetahuan apa itu analisa teknikal, apa itu analisa fundamental. Untung saya memang membeli saham itu pertama yang memang saya kenal terlebih dahulu produknya. Nah, kan seperti kita ketahui Telkom itu ada Telkomsel, ada IndiHome. Jadi memang sekalipun dia turun, karena memang dia moversnya IHSG juga, sehingga saya bisa keluar dengan selamat, tetapi memakan waktu hingga 4 bulanan baru saya bisa keluar lagi di saham Telkom, yaitu juga balik modal. Sehingga memang ini untuk teman-teman pemula itu memang kalau memang mau masuk ke pasar modal itu memang pertama-tama itu harus dibekali pengetahuan. Karena memang kita tidak boleh langsung mengambil kesimpulan bahwa kalau kita trading di pasar modal atau trading di saham itu kita pasti untung. Dikarenakan memang harus memikirkan risiko terlebih dahulu daripada reward yang akan kita dapat. Bagaimana sih kita menjaga modal kita? Yang pertama-tama harus kita pikirkan. Karena kesalahan para investor-investor pemula itu justru sebaliknya. Bagaimana sih saya mendapatkan cuan yang banyak? Begitu. Nah, inilah mungkin bisa jadi pengalaman untuk teman-teman semua yang pada malam hari ini nonton. Nah, kalau misalnya Mas Richard ini misalnya sudah nyangkut di suatu saham, misalnya floating profitnya sudah lumayan lah. Bagaimana sih strateginya Mas Richard itu supaya bisa keluar dari saham yang nyangkutnya sudah cukup dalam itu? Bagaimana sih caranya Mas Richard itu menyelamatkan modalnya Mas Richard ketika memang sudah terlanjur untuk nyangkut dalam gitu? Oke, berarti ini posisi lagi minus ya, lagi floating loss ya. Iya. Nah, kalau misalnya sekarang setelah udah kita pelajari analisa teknikal, nah itu kita nentuin untuk keluar itu ada di kunci ada di analisa teknikal itu. Kita lihat lagi support resistannya gimana, trennya kemana. Kira-kira kalau misalnya dia rebound, dia bakal rebound kemana, dan bagusnya kita jualin berapa gitu. Jadi tips utama adalah perhatiin dulu apakah trennya masih akan terlihat turun terus, nggak ada candle reversal yang menandakan dia akan naik kayak gitu. Nah, kalau misalnya udah jelas itu adalah tren bearish atau tren turun, jelas kita harus jual. Tapi kalau misalnya dia udah pelan-pelan memperlihatkan kalau dia udah nggak bisa bikin harga lower low lagi, nggak bisa membuat chart yang kakinya itu lebih rendah daripada kaki sebelumnya, nah itu kita boleh consider untuk melihat kira-kira ini masih boleh hold atau enggak. Bahkan kita boleh consider untuk average down. Nah, kalau yang kita butuh jual itu gimana? Kalau yang kita butuh jual adalah kita lihat di level resistannya lagi. Ini ntar kalau teman-teman belajar lebih lanjut ada namanya support resistant. Support itu adalah batas di bawah ya, batas kaki lah, ibaratnya tempat pijakan. Kalau resisten itu di atas, dia kayak atap, dia setiap kali mantul ke atas itu, harganya mantul ke atas, ke level resisten dia biasanya mantul ke bawah lagi. Nah, kalau yang udah jelas-jelas itu trennya adalah turun, nah kita lihat resistannya di mana nih, terdekat nih. Sampai dia naik ke level resisten itu, mendekati level resisten, baru kita jual. Jadi walaupun kita cut loss, tapi kita cut lossnya nggak terlalu dalam gitu. Karena kadang-kadang ada tuh yang teman-teman jual saham di harga yang paling bawah, paling rendahnya, paling low-nya. Teman-teman jual, ternyata besoknya naik dulu gitu. Walaupun naiknya nggak seberapa, tapi itu kan cukup sakit juga kalau misalnya teman-teman lihat habis jual ternyata naik. Kayak gitu. Nah, jadi kunci nomor satu adalah lihat trennya, arahnya mau ke bawah atau ke atas. Kedua, kita cari support resistennya. Sesimpel itu aja. Oh, ada lagi satu tips lagi. Jangan mainin perasaan di dalam teman-teman berinvestasi dan trading gitu. Pokoknya perasaan jauhin aja. Pokoknya pakai logika, ngelihat chartnya, ngelihat fundamental juga boleh, terserah metodenya, tapi jangan masukin perasaan kayak gitu. Gitu ya Mas. Jangan memasuki perasaan ya. Apalagi kita mempunyai saham kesayangan gitu.
Kalau saham kita turun, ini kan saham kesayangan gue, fundamentalnya baik. Jadi gue tunggu aja lah sampai rebound. Sayang juga kan cut loss gitu. Sehingga itu kan main perasaan. Lalu juga yang bahayanya juga itu denial ya. Menyangkal ketika suatu saham sudah seperti tadi Mas Richard sampaikan, ada support, ada resisten. Namun sebagian teman-teman itu masih suka denial karena memang kalau misalnya menembus supportnya itu ini nanti juga rebound lagi, padahal kan itu kalau di analisa teknikal itu sebagai batas toleransi support kita untuk kita cut loss begitu, untuk meminimalisir risiko. Nah, suatu trader itu juga kalau sudah cut loss itu harus mengambil langkah yaitu buyback di saham yang sama, dikarenakan kita itu juga harus mempunyai stock universe. Kita tuh tidak boleh lebih baik itu kita tidak boleh porto kita itu seperti supermarket gitu. Jadi ketika kita cut loss di saham A, ngelihat saham B sedang rally dan sedang banyak dibicarakan, lalu kita pindah, akhirnya kita nyangkut padahal itu sudah dipucuk begitu, karena teman-teman banyak kasusnya seperti itu. Lalu juga ketika kita nyangkut di pucuk saham yang sedang rally, ternyata saham yang nyangkut itu telah kena support lagi dan supportnya itu kuat sehingga rebound kembali, sehingga kita kehilangan momentum untuk buyback di saham yang kita cut loss tadi. Nah, seperti kita ketahui Mas ya, kalau cerita seperti itu kita ingat seperti awal tahun 2021 ketika itu memang IHSG rally dari Maret atau April dari COVID itu, yang tahun 2020 itu IHSG itu ke 6.500. Tentu kalau kita ingat itu banyak yang FOMO ketika itu, memang saham-saham trio metal, Antam, Tins, Inco, ditambah lagi dengan banyak pom-pom atau isu-isu Elon Musk masuk atau mobil Tesla. Nah, lalu juga seperti kita lihat itu saham-saham emiten farmasi, di mana saham-saham KF, INAF itu memang naik tinggi-tingginya dikarenakan itu ada vaksin. Lalu juga saham-saham konstruksi dikarenakan SWF Indonesia. Nah, seperti kita ketahui kan, di awal tahun itu kalau kita perhatikan banyak sekali investor-investor pemula itu FOMO, lalu memasukkan duitnya. Apalagi bahayanya itu bukan uang dingin, adanya itu juga utang gitu, sehingga memang ketika sahamnya itu nyangkut, dia bingung bagaimana mengeluarkan uang tersebut. Nah, bicara tentang sekarang kan udah bulan September ya Mas, kita sebentar lagi memasuki itu last kuartal tahun 2021. Gimana sih Mas Richard melihat kondisi IHSG atau market di sisa tahun ini? Apalagi seperti kita ketahui kan, akhir tahun itu memang Windows dressing, mulai Oktober atau November hingga awal tahun, biasanya seperti itu. Gimana sih pandangannya Mas Richard tentang IHSG di sisa tahun 2021 ini dan ke depannya? Oke, pandangan saya, bentar saya sambil buka chat tuh, sambil lihat. Oke, Mas. Memang. Nah, ini menurut saya sih sebenarnya ISG itu secara tren yang lebih besar ya dari 2020 itu trennya masih uptrend. Jadi sebenarnya kalau misalnya mau dibilang ini masih aman gak sih sebenarnya ISG seperti ini yang galau naik turun gak jelas. Sebenarnya masih aman karena dia tuh sempat tertahan kuat di support 5.700 itu. Nah, sedangkan kita lihat rally pertama kali itu udah dari 3.900. Habis itu dia membentuk low lagi di 4.800. Habis itu low terakhir adalah di 5.700. Dan itu sebenarnya masih strong uptrend gitu. Cuman ya memang ini tertahan karena banyak isu-isu. Salah satunya sekarang kita lagi ketahan sama isu apa namanya? The Fed lagi tapering. Nah, ini juga bikin market lagi menunggu nih, lagi bingung. Ini sebenarnya arahnya ntar mau kemana? Kalau misalnya kita invest sekarang, nanti resiko untuk mungkin kebijakan berubah dan segala macamnya, ekonomi mungkin terus ambruk lagi. Cuman yang masih kita tahu adalah sebenarnya ini kita masih dalam suatu tren yang uptrend gitu, tren bullish. Nah, tren itu nggak mudah berubah sebenarnya, karena ada timeline, ada agenda dan juga sebenarnya ada fundamental yang udah cukup membaik dibanding dengan kita masa-masa awal COVID. Dan sebenarnya si tapering ini sendiri juga
kalau misalnya kita bandingin sama tapering yang sebelumnya, yang dilakukan si The Fed sebelumnya, itu sebenarnya udah banyak kemajuan. The Fed udah berani untuk eh, apa sih namanya, mengeluarkan berita atau mengumumkan kalau mereka akan melakukan tapering. Jadi itu fungsinya apa? Fungsinya supaya perusahaan-perusahaan itu bisa bersiap-siap dulu. Jangan jangan tiba-tiba mereka nggak dapat kucuran dana, mereka shock gitu. Ini duit nggak ada gimana? Perusahaan masih masih belum jalan, masih belum bagus gitu segala macamnya. Nah, di market kita yang saat ini sebenarnya perusahaan-perusahaan juga dan pelaku-pelaku pasar modal juga semuanya udah pada bersiap-siap gitu. Jadi sebenarnya hanya menunggu aja waktu mungkin di akhir tahun ini ada misalnya uh, window dressing, Santa Claus Rally, nanti mungkin di akhir tahun semoga itu mulai bisa membaik. Dan di 2022 juga kalau misalnya COVID udah mereda hampir sepenuhnya, mungkin itu juga akan bisa sentimen positif buat banyak sektor ya. Kayak sekarang nih lagi menarik nih di sektor konstruksi pertama karena lagi mulai dari project segala macam ya. Nah itu dari price action-nya udah menunjukkan pergerakan untuk uptrend. Lalu dari properti juga udah mulai. Tadi saya lihat ada yang bahas kota nih. Nah itu kota juga salah satu yang saya pantau itu juga lagi mulai uptrend nih karena memang dia udah rebound dari support juga. Terus nanti yang mungkin kedepannya akan masuk setelah ini mungkin di sektor ini kita udah bahas sektor nggak masalah mas ya. Oh, Sekalian nggak sama apa-apa ini. Mas, kita Iya, itu aja asik aja lanjut. iya. Mungkin yang kedepannya setelah ini akan naik mungkin di sektor transportasi yang high cargo dan lain-lain karena kenapa kita sekarang tahu di sektor mining juga lagi bernaik ya, batu bara lagi naik harganya, demandnya. Nah itu kan semua butuh butuh transport juga. Nah itu siapa yang bekerja, yaitu perusahaan-perusahaan yang di bidang pengangkutan itu, transportasi itu. Nah itu mungkin nanti kedepannya juga mereka dapat sentimen positif. Dan sekarang juga sebenarnya udah mulai bergerak sih kalau misalnya teman-teman ada perhatiin juga. Kayak gitu sih. Oke, memang saya setuju juga sama Mas Richard. Memang saham-saham konstruksi, khususnya saham-saham BUMN karya yang memang seminggu 2 minggu ini sudah mengalami rebound signifikan dari low-nya di pertengahan atau akhir Agustus kemarin. Nah, memang ini juga kalau kita lihat itu memang saham-saham konstruksi itu sudah di awal-awal wave 1. Sehingga memang saham-saham konstruksi itu untuk kedepannya khususnya saham BUMN karya itu hari ini memang itu ya sedikit terkoreksi, namun memang terkoreksinya itu hal yang sehat dikarenakan memang saham-saham konstruksi itu juga mainnya itu kalau sudah naik signifikan agak ditahan dulu sedikit atau dikoreksi dulu sedikit. Memang ini bagian dari wave 4 dari wave satunya sehingga memang saham-saham konstruksi itu akan itu uji resisten semua seperti PTPP, ADI dan Wika gitu. Kalau memang PTPP sendiri kan yang paling kenceng tuh kalau saya perhatikan di saham-saham konstruksi begitu. Memang untuk saham-saham konstruksi sendiri secara histori itu memang akhir tahun itu dia memiliki kecenderungan untuk menguat kalau saya perhatikan. Nah, ditambah lagi memang saya setuju juga sama Mas Richard yang bisa kita pantau itu saham-saham call di mana komunitas call terus mencetak itu ya all time high terus yang pada perdagangan tadi pagi pun harga batu bara kembali mencetak all time high di 180 US dollar per ton itu di kontrak November 2021. Nah, kita bisa perhatikan saham-saham Indi, Adro itu memang sedikit agak lagging. Tapi memang kalau kita balik lagi ke fundamental itu memang saham-saham call itu di semester 1 atau kuartal 2 2021 itu memang sedikit lebih membaik. Sudah bisa mencetak laba atau memperbaiki kerugian. Sehingga memang saham konstruksi dan saham-saham call itu memang kalau kita lihat itu di akhir-akhir tahun biasanya memang dia menjadi moversnya IHSG. Dikarenakan juga kalau saham-saham batubara itu akhir tahun itu akan memasuki musim dingin di Asia, khususnya China yang memang konsumen terbesar batubara di dunia. Sekitar 50-50% itu konsumsi batubara dunia itu dimakan China. Nah, makanya itu juga ada sentimen lain yaitu harga gas di Eropa lagi naik-naiknya sehingga memang substitusinya ke batubara kembali. Nah, memang itu teman-teman bisa memperhatikan saham-saham batubara ya Mas ya, setuju ya? Setuju. Ya. Nah, oke Mas, kalau misalnya tadi kan kita sudah ke sektoral. Nah, kalau misalnya Mas sendiri itu
2021 ini gimana sih itunya Mas? Apa IHSG-nya? Kalau Mas Richard sendiri ngelihatnya view-nya keberapa sih nanti IHSG 2021 ini? Seperti kita ketahui juga bulan September itu ada kecenderungan IHSG itu agak terkoreksi begitu, persiapan Windows dressing gitu. Memang teman-teman investor atau trader yang menyaksikan kita pada hari ini bisa itu, kalau misalnya IHSG turun lagi mengikuti histori itu bisa melakukan akumulasi buy khususnya di saham-saham yang memiliki kapitalisasi besar yang akan menjadi penggerak IHSG. Nah, gimana nih menurut Mas Richard IHSG sendiri? Kalau menurut saya di ISG ini ya, kemungkinan sampai akhir tahun tuh bakal bergerak di range 5.900 sampai di mungkin 6.200. Karena itu di situ juga masih ada resisten. Sorry, bukan 6.200 pas, 6.250 sekitar segitu, itu masih bergerak ke sana, belum ada pergerakan karena sentimen pasar juga masih galau ya. Nah, eh, mungkin nanti di 2022 itu adalah mulai rally-nya gitu. 2002 semester 1 kuartal 1 itu mungkin adalah mulai rally, dan itu targetnya mungkin bisa ke 6.400 sampai 6.500. Dan untuk 2022 sendiri nanti ke depannya mungkin kita bisa ke ya 6.800, mungkin kita cetak all time high lagi ya. Mudah-mudahan, karena harusnya di tahun depan itu untuk permasalahan COVID ini mungkin udah sangat mereda gitu. Tapi untuk saat ini dengan masih ada beberapa sentimen negatif, menurut saya dia bisa bertahan di 5.900 pun itu masih hal yang positif gitu, masih hal yang baik. Karena memang sekarang trennya lagi sideways besar gitu, bukan sideways yang kayak cuman 1-2 kali mantul itu bisa naik lagi, enggak. Kita lagi ngalamin sideways besar. Jadi masih oke lah untuk bisa bertahan di atas gitu aja. Kayak gitu. Oke, Mas Richard. Tadi sudah disampaikan bahwa memang optimis IHSG akan ke sekitar 6.700 hingga 6.800, di mana IHSG kita itu berpotensi untuk mencetak all-time high kembali. Yang seperti kita ketahui, all-time terakhir itu terbentuk pada Februari tahun 2018. Nah, memang sentimennya itu sekarang pemerintah sudah sukses untuk menurunkan kasus COVID, dan juga vaksinasi yang berjalan dengan cepat dan lancar juga kedepannya akan menjadi sentimen positif sendiri untuk IHSG. Setuju ya Mas kalau kita bicara tentang sentimen untuk menggerak IHSG, karena memang penurunan yang terjadi pada IHSG karena memang masa pandemi ini masih berjalan sehingga investor masih wait and see, apalagi kita juga bisa perhatikan investor asing sukanya masuk kalau misalnya kasus COVID sudah mereda, ada kecenderungannya seperti itu. Nah, memang secara teknikal sendiri, IHSG sendiri memang itu resistennya itu di 6.170. Nah, kalau misalnya IHSG bisa menembus dari resisten di level 6.170, IHSG itu terdekatnya akan bergerak dan menguat ke level 6.240. Nah, begitu teman-teman. Sehingga memang level 6.240 hingga 6.264 itu menjadi kunci kalau menurut saya, view saya itu untuk pergerakan IHSG ke depannya. Nah, kami juga memperkirakan itu kalau IHSG-nya pada pekan ini atau perdagangan hari esok itu tidak mampu ditutup di atas dan menguat di level 6.170, ada kecenderungan itu IHSG akan terbawa turun kembali ke level 5.950 hingga 1.900 begitu. Namun kedepannya itu nanti di level tersebut merupakan bottomnya gitu di 5.900 hingga 5.900, dan kedepannya itu tetap kita optimis IHSG itu bisa menguat ke sekitar optimis kita ada 6.400 hingga 6.500, dan super optimis kita itu memang sama seperti Mas Richard tadi 6.600 hingga 6.800 Mas begitu. Nah, Sama kalau yang misalnya lebih Mas kalau memang misalnya itu sendiri Mas Richard kan seorang trader. Itu kan pasti kalau seorang trader itu pasti mempunyai trading plan. Gimana sih Mas caranya Mas Richard itu menentukan buy and sell-nya? Gimana sih Mas Richard itu mengetahui saham ini berpotensi naik, saham ini masih berpotensi turun? Bisa diceritakan ini ke teman-teman kita yang menyaksikan pada live malam hari ini, karena memang takutnya masih banyak yang masih kurang mengerti gitu Mas.
Silakan Mas. Ya, untuk kita bisa membuat sebuah trading plan, sebenarnya simpel aja. Kalau misalnya kita ngeliat dari chart doang, itu udah kelihatan. Kira-kira ini harga bakal bergerak ke arah mana sih? Itu satu kuncinya. Kita harus tahu dulu, ini akan bergerak naik atau bergerak turun. Kalau misalnya kita lagi trading di saham, pasar kita kan nggak bisa untuk short sell, artinya kita nggak bisa eh, minjem barang dan habis itu kalau misalnya harga turun kita untung, itu nggak bisa. Jadi inti simpel, kita cari yang sahamnya naik doang, nggak usah cari saham yang turun. Kalau kalau teman-teman ngelihat ini mayoritas arah geraknya tuh ke bawah, jadi ngapain lagi teman-teman trading di sini? Mendingan langsung aja cari yang saham lain yang lagi naik. Itu kunci pertama. Kalau misalnya teman-teman udah nemuin saham yang uptrend, itu sebenarnya mayoritasnya teman-teman mau beli di harga pucuk, mau beli di harga bottom, ya pada ujungnya juga dia bakal naik gitu, karena trennya naik sebenarnya. Simpel seperti itu. Kedua, gimana gimana cara kita maksimalin profit? Kita cari support resistennya. Kita benar-benar masuk pas harganya dia lagi koreksi. Dengan catatan koreksinya masih wajar, masih di daerah support, bukan nunggu support ya. Jadi ada level-level koreksi yang wajar yang itu nggak boleh tembus. Kalau misalnya dia tembus berarti kita harus cut loss. Tapi selama dia ada di sana, ya kita buy dulu gitu. Beli sebuah saham, sebuah perusahaan itu di level yang sedekat-dekat dengan supportnya. Jadi risk kita akan semakin rendah. Kalaupun kita cut loss ya paling 2%, 3%, maksimal 5% lah kayak gitu. Jangan beli di tengah-tengah pas dia lagi mulai rally, teman-teman telat terus teman-teman baru mau beli. Udah nggak usah, nunggu aja yang lain. Banyak kok saham-saham yang lagi di support dan dia akan segera naik gitu. Terus yang ketiga saya paling demen sama chart pattern juga nih. Chart pattern itu kalau misalnya teman-teman pelajarin, itu biasa terbentuk mungkin bisa dari 20 candle, 50 candle, 100 candle, nggak masalah. Tapi biasanya kalau misalnya udah ada chart pattern seperti itu, teman-teman bisa tarik itu 2 garis, 3 garis gitu. 2 garis pada umumnya, nggak ada 3 garis, sorry. Nah, itu teman-teman biasa gambar chart pattern itu dari 2 garis doang. Bisa ngeliat sebuah pola, dan kalau misalnya itu breakout, itu peluangnya besar banget teman-teman buat cuan. Bahkan bisa kadang-kadang tuh kalau misalnya teman-teman di SS Family pasti pada sering berasa ya, trading plan sehari kena take profit kayak gitu. Nah, itu karena chart pattern-nya tuh valid, dan saat dia breakout dia disertai dengan volume yang kuat gitu. Makanya kita bisa ambil cuan di situ cukup besar kayak gitu. Nah, terus lanjut lagi, psikologi itu juga penting. Saat kita udah buat trading plan, kita harus konsisten dengan trading plan itu. Saat kita harus cut loss ya cut loss, saat kita harus take profit juga take profit. Jangan ngarepin dia nanti breakout lah segala macam. Nah, di situ kita udah main perasaan tuh. Kita sebenarnya dari awal udah tahu dia bakal naik ke sini, tapi saat kita udah ngeliat profit kayak, nah mau sayang, siapa tuh bisa naik lagi kayak gitu. Akhirnya malah setelah dia kena resisten nggak bisa tembus, turun lagi balik ke support. Jadi sia-sia kan kita udah nunggu berapa hari, berapa minggu mungkin kayak gitu. Itu sih Mas, tips untuk dari trading plan ya. Oke Mas, memang kalau bicara trading plan sendiri, kita kembali ke diri kita sendiri. Bagaimana sih diri kita meminimalisir risiko? Tadi seperti Mas Richard sudah singgung itu, Mas Richard itu toleransinya itu di level 3% hingga 5%. Namun pasti berbeda dengan seorang yang lain. Mungkin misalnya dia masih mentoleransi kerugiannya itu 8% hingga 10%. Jadi balik lagi itu bagaimana kita mengenali diri kita sebagai trader. Dan memang juga kalau menurut saya itu ada 2 tipe trader ya. Kita itu bisa menunggu di buy on weakness, atau kita itu menentukan area belinya dekat-dekat support. Dan juga memang yang tipenya agresif atau dia senangnya HK itu memang dia menunggu konfirmasi itu ketika memang suatu saham sudah naik bergerak signifikan dan juga telah menembus level resistennya, didukung juga adanya tekanan pembelian atau volume pembelian yang naik. Nah, itu sendiri tentu balik kepada teman-teman sendiri ya Mas ya. Kalau kita bagaimana sih kita menjadi atau menyiapkan trading plan kita, karena memang saya sendiri dan Mas Richard sendiri tentu sangat beda trading plan-nya. Tentu kita juga memiliki strategi kita masing-masing. Betul Mas gitu ya, kurang lebihnya. Nah, oke Mas, tadi kita sudah berbicara nih panjang. Tapi nih kita nih untuk teman-teman sekali lagi kalau mau memfollow Instagram Sekolah Saham Indonesia, silakan di-follow. Dan yang ingin follow akun Instagram Bitrade Eliotician, nah Mas sekalian juga di-follow. Oke Mas, kalau misalnya Sekolah Saham Indonesia sendiri, gimana sih cara mengetahui, gimana sih mau belajar dengan Mas Richard? Apakah ada DM-nya atau gimana kontak personnya gitu?
Boleh nih, soalnya teman-teman udah lumayan nih Mas, 73 gitu. Siapa tahu mau belajar dengan Mas Richard gitu. Ya, buat teman-teman yang mau mungkin belajar, nanti di tanggal berapa ya? Tanggal sebentar saya lihat. Di tanggal 19 ini ada webinar gratis buat teman-teman, itu kita belajar Fibonacci nanti bareng-bareng analisis sekolah saham Indonesia. Nah, ntar teman-teman cek aja di setiap postingan kita ada itu di page keduanya itu link link untuk daftar, nanti bisa daftar sana. Teman-teman bisa bisa join dulu, cobain belajar bareng kita sekolah saham Indonesia untuk gimana sih kita pakai teknik analisa teknikal yang baik gitu. Oke, nah teman-teman langsung saja bisa DM Sekolah Saham Indonesia untuk mengetahui lebih lengkapnya gimana sih untuk belajar dengan Sekolah Saham Indonesia teknikal yang baik. Nah, teman-teman juga bisa langsung follow akun Instagramnya karena memang di situ banyak konten-konten menarik dari Sekolah Saham Indonesia dan juga memang akan memberitahukan pengumuman-pengumuman seperti itu, Mas. Oke, kalau Boleh mas. misalnya ya, apa sekalian saja untuk memfollow untuk Sekolah Saham Indonesia Instagramnya supaya teman-teman di sini mengetahui update-update tentang kegiatan-kegiatan Sekolah Saham Indonesia dan bisa untuk lebih lengkapnya DM seperti itu Mas ya. Ya, nanti Nah, ada kalau notifikasi kita update dulu. kalau teman-teman sendiri itu ingin mengetahui Bitrate Eliotition, silakan follow akun Instagram kita. Nah, kita itu memang spesialis Elliott Wave di Indonesia. Kita juga mentor-mentor kita itu mempunyai sertifikat internasional, Certified Elliott Wave Analysis. Jadi teman-teman kalau mau mengetahui tentang apa sih Elliott Wave itu, memang Elliott Wave itu salah satu technical analysis klasik seperti support, resistance, chart pattern, dan candlestick. Nah, teman-teman bisa juga follow akun Instagram kita di bitrate_elliotician. Nah, nanti untuk lengkapnya bisa DM nanti Mimin yang balas bagaimana sih cara mengetahui agenda-agenda kita dan juga ingin melihat konten-konten menarik langsung saja follow Bitter Eliotition dan Sekolah Saham Indonesia. Nah, kita balik lagi nih Mas. Nah, kan tadi kita sudah mengetahui gimana sih strategi trading plan dari Mas Richard. Nah, ini sih kurang lebih sama. Gimana sih Mas Richard dari 700 saham yang ada di BEI itu men-screening sahamnya? Itu gimana sih? Dari misalnya dari sektor call yang bagus A, yang dari sektor konstruksi yang saham B. Dikarenakan kan memang kita tidak mungkin untuk melihat atau memantau 700 saham di BEI setiap harinya. Begitu, Mas. Oke, mungkin mungkin ini cara yang saya lakukan dengan cara teman-teman yang baru mau screening saham itu akan berbeda ya, karena uh, udah pasti saya waktu saya itu udah dari screening yang cukup lama waktunya, dan itu udah ada list-listnya apa-apa yang biasa saya pantau. Cuman ini paling tips yang bisa saya bagi ke teman-teman yang baru mau screening ya. Biasa saya bakal ngajarin untuk pakai fitur di TradingView. Teman-teman nanti buka website tradingview.com, teman-teman masuk ke fitur chartnya, lalu di bagian bawah kiri itu ada tulisan penyaring saham. Nah, teman-teman di sana bisa pakai sebenarnya fitur paling gampang dari sana yang bisa teman-teman pakai adalah apa namanya, sebentar saya sambil lihat dulu. Nggak lupa juga nih namanya. Penyaring saham. Sebentar ya, Mas. Iya. Nah, di sini di fitur review sendiri itu ada namanya penilaian. Nah, itu langsung dinilai tuh, ada yang pembelian kuat, ada yang pembelian, ada yang penjualan kuat. Nah, itu teman-teman bisa langsung simpulin dari sana sebenarnya mana yang oke untuk dibeli. Nah, itu semua based on technical analysis, based on indikator. Dia udah ngelihat dari moving average, apalagi ya, kayak Ichimoku Cloud, RSI, berbagai macam indikator udah dimasukin di sana, itu yang hitung trading view sendiri. Cuman di sini agak berbahaya juga, kenapa? Karena dia nggak ada filter langsung, kayak misalnya kita maunya tuh saham dengan market cap yang berapa sampai berapa range-nya. Nah, itu teman-teman harus pilih sendiri. Nanti misalnya teman-teman ganti ya di cap pasar itu teman-teman ganti misalnya dari range di atas 1T sampai berapa. Pokoknya jangan kayak saham yang
market cap-nya cuma 50 miliar terus teman-teman tradingin. Nah, itu kalau teman-teman mungkin modalnya 500.000, 200.000 itu masih oke lah. Tapi kalau misalnya udah kita ngomongin jutaan gitu, mungkin masuk sana nanti teman-teman langsung HK berapa tik gitu. Atau nanti pas udah masuk mau keluar nggak bisa keluar karena nggak ada bitnya segede uang teman-teman gitu. Nah, jadi pastiin lagi market cap-nya dilihat, itu biasanya saya cari yang di atas 1T minimal. Habis itu volume 30 hari teman-teman boleh cari mungkin di atas 500.000. Volume di atas 30 hari ya, bukan yang volume harian. Biasanya kita ngeliat volume tuh nggak bisa per hari. Kita harus melihat sebulan ke belakang gimana, apakah dia stabil volumenya seperti itu. Habis itu di situ juga bisa sebenarnya teman-teman gabungin dengan fundamental, kayak masukin PE ratio atau PER ya. Itu biasa PER kita bisa masukin di bawah 30 gitu. Jangan terlalu pelit lah. Biasa kan orang-orang PER 15 itu ntar screeningnya jadi terlalu dikit. Kita pakai 30 masih oke sebenarnya. Karena kan itu kan biasanya kita kan teknikal, tapi itu bantuannya jangan yang saham yang terlalu ngaco juga gitu sebenarnya. Jadi PER-nya di bawah 30, habis itu PBV kita boleh kasih di bawah 3 ya misalnya kayak gitu. Nah, terus ada lagi sih sebenarnya ini kalau misalnya kita jelasin panjang. Jadi ya paling yang itu dulu yang teman-teman tadi bisa lihat, cari yang pembelian kuat, habis itu masukin market cap, masukin volume, masukin sedikit indikator fundamental, itu udah harus oke banget. Biasanya itu ke screen sekitar 20 sampai 30 atau 40 saham di range gitu doang. Oh, sorry, nggak berhenti di sana. Jadi setelah teman-teman lihat itu kan masih ada 20 sampai 40 saham. Nah, itu teman-teman cari lagi konfirmasinya. Entah itu harganya masih dekat support atau enggak, atau misalnya dari hal lain kayak misalnya apa ya? Ya itulah, kita harus perhatiin lagi super resistannya, chart pattern-nya, candlestick pattern-nya, itu kita harus lihat lagi mana yang saat itu menarik gitu. Kalau misalnya saat itu belum menarik, teman-teman masukin ke watchlist. Jadi setiap hari pantau sampai mungkin dia ada candle yang kuat untuk breakout, baru teman-teman masuk gitu. Nah, itu jadi asal muasal kenapa watchlist itu bisa makin lama makin banyak, karena itu teman-teman udah ketemu saham-saham yang kriterianya itu cocok buat di tradingin kayak gitu. Pelan-pelan nambah nanti. Oke Mas, memang dari kurang lebih 700 saham yang sudah di listing BEI itu, kita tidak mungkin untuk menjangkau dan memperhatikan semua saham. Dan memang kita sebagai seorang trader itu lebih bijaknya itu kita memiliki stock universe. Nah, stock universe sendiri memang itu kalau untuk pemula itu lebih baik kalau menurut saya itu memiliki 5 saham itu yang menjadi stock universe atau yang bisa dipantau. Dan tentunya itu stock universe itu memang kita harus di beberapa sektor dan harus mewakili satu sektor. Misalnya di saham finance, perbankan, kita tentu dari stok universe kita 5 itu tidak mungkin 5-5-nya itu BBCA, BBRI, BMRI, BBTN. Sehingga kita memilih satu saja, misalnya BBCA. Lalu juga teman-teman suka saham konstruksi, kita tidak mungkin bisa memantau 5-5-nya, Wika, Waskita, PTPP, atau ADI. Tentu kita lebih bijaknya memilih salah satu untuk stok universe kita di PTPP misalnya. Dan tentu juga di sektor-sektor lainnya kita memiliki dan memilih saham kita sendiri yang kita sukai atau stok universe kita, sehingga kita bisa memantau saham itu dengan baik, sehingga kita nanti secara terbiasa itu mengetahui pola yang terjadi pada pergerakan saham itu. Nah, Mas Richard sendiri, tadi saya baca itu di kolom komentar ada teman yang nanya itu rekomendasi sahamnya apa sih untuk besok ini, tapi teman-teman kita disclaimer on ya, gitu. Nah, coba Mas ini, kalau Mas Richard sendiri apa sih yang dipantaunya itu di beberapa hari terakhir, dan memang mungkin di kedepannya itu atau perdagangan esok hari yang merupakan perdagangan terakhir pada minggu ini itu yang memang disukai Mas Richard dan memang memiliki potensi untuk naik dan bergerak baik gitu. Oke, ini yang baru saya pantau lagi adalah agro teman-teman, karena Agro ini baru breakout resisten klasik ya. Terus volume juga cukup menarik. Nah, itu besok bisa pantau sih. Harusnya masih dia ada peluang naik untuk ke 2870, karena basically itu juga masih sebuah saham uptrend ya, strong uptrend kayak gitu. Untuk nextnya coba kita lihat lagi. Sebenarnya saya untuk hari ini belum analisis sih Mas. Apa kita sambil lihat aja ya, siapa tahu ketemu menarik.
Oh, ada lagi friend teman-teman. Friend ini kemarin udah mantul dari area 110 sampai 113 nih, udah jadi support squadnya sekarang, dan dia udah mantul, udah naik 6% sebenarnya. Kemarin kalau kalau di grup SS Family, saya udah banyak bilang juga, ini friend boleh boleh masuk lagi di area segini. Untuk yang pernah nyangkut tuh biasanya di average tahun aja. Kalau yang baru masuk juga boleh masuk di sini. Nah sekarang nih udah mulai naik sih, dan ini harusnya masih uptrend juga. Eh, Teman-teman gak usah takut kalau misalnya kita ngelihat saham yang lagi uptrend tinggi ya, udah sebelumnya naik jauh, terus dia lagi koreksi, tapi koreksinya masih masih wajar, masih masih levelnya tuh tertahan di support-support yang masih ada di atas gitu. Nah itu masih aman sebenarnya. Jadi kita tinggal perlu cari kira-kira level level support baru dia yang terkuat itu di berapa kayak gitu. Nah ini satu friend, dia masih masih tertahan kemarin di support 113 ini kayak gitu. Di friend juga menarik. Lalu sebenarnya sebenarnya kalau misalnya seminggu terakhir saya udah pantau ITMG juga sih, tapi sekarang ITMG udah nggak oke lah untuk masuk sekarang, karena udah terlalu tinggi juga. Nanti mungkin kalau misalnya pas dia retest baru eh, baru boleh baru boleh masuk lagi gitu. Cuman jangan sekarang, tapi boleh dipantau. Karena ini udah mungkin 2-3 minggu terakhir ini kuat banget nih rally ini. Gitu. 2 minggu, sorry. Oke, tadi tuh teman-teman bisa diperhatikan tuh saham-saham pilihan dari Mas Richard. Nah, kalau saya sendiri itu untuk besok itu bisa diperhatikan itu adalah saham Pegas. Karena memang Pegas pada perdagangan hari ini juga mengalami penguatan 2,73% dan ditutup di level 1130. Nah, kalau kita bisa perhatikan itu Pegas sudah menguat dan ditutup di atas resistennya di level 1120. Nah, juga adanya tekanan pembelian juga memang membuat saya optimis untuk saham Pegas untuk perdagangan hari esok dan kedepannya itu. Target terdekatnya itu di 1180 hingga 1200. Memang Pegas ini sangat menarik karena memang dari kacamata Elliott Wave sendiri memang sedang berada di wave 3-nya. Kalau kita ketahui wave 3 itu memang karakteristiknya itu akan cenderung mengalami penguatan yang paling agresif dari wave-wave yang lain. Nah, sehingga teman-teman bisa memperhatikan nih saham Pegas dan juga tadi saham-saham pilihan dari Mas Richard, ada Friend dan yang lain-lainnya. Oke, Mas Richard, kurang lebih nih kita udah 1 jam nih ngobrol nih, nggak terasa nih. Nah, Mas Richard sendiri itu apa? Ada nggak sih program dari Sekolah Saham Indonesia yang ingin dipromosikan kepada teman-teman nih sebelum kita tutup? Atau agenda-agenda yang lainnya supaya teman-teman bisa ikut atau join yang nonton pada malam hari ini. Boleh ada. Jadi di Sekolah Saham Indonesia itu membuka program ya, membership sih ini. Jadi kita akan memberikan kelas sebulan 8 kali. Kita juga memberikan trading plan. Kita ngasih grup untuk informasi daily market report segala macam. Terus kita juga bisa konsultasi private ya sama para mentor-mentor dan foundernya langsung di Sekolah Saham, termasuk saya, ada Bro Denis, ada Bro Rian. Nah, itu teman-teman nanti kalau misalnya mau join bisa langsung DM aja ke IG Sekolah Saham Indonesia, bilang Minvest saya mau join SSC Family kayak gitu. Nanti bakal ada kode promo khusus 10% buat teman-teman kayak gitu. Nah, oke teman-teman, dari itu kita sudah dengar ya, Sekolah Saham Indonesia mempunyai program-program yang luar biasa ke depannya. Bisa langsung di-follow nanti IG-nya Sekolah Saham Indonesia. Nah, kalau kita sendiri dari Bitrate Eliotition itu pada setiap hari market itu ada program Bitrate Aftermarket di YouTube. Nah, teman-teman itu nanti kita mulai jam setengah 4 sore hingga jam 4 sore. Kita itu nanti akan berinteraksi dengan teman-teman di kolom komentar. Dan teman-teman bebas untuk bertanya saham apa saja. Dan nanti kita itu juga akan memberikan analisa dengan menggunakan Elliott Wave Analysis secara gratis. Sehingga teman-teman bisa nih di subscribe channel YouTube kita di Bitrate TC. Dan nanti besok teman-teman bisa join. Sehingga teman-teman bisa update apapun itu di program Bitrate TC. Nah, teman-teman jangan lupa untuk follow juga akun Instagram Bitrate Eliotition dan Sekolah Saham Indonesia. Oke, Mas Richard, nih kurang lebih 1 jam. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk ketersediaan waktunya menemani saya untuk berbincang-bincang dan menemani teman-teman di sini memberikan edukasi dan men-share pengalamannya bagaimana sih tadi dari awal itu
awal-awal join ke pasar modal dan trading saham, terus juga sekarang menjadi technical analyst dan jadi founder juga di salah satu komunitas saham yang besar. Nah, oke, Mas Richard sendiri ada closing statement yang ingin disampaikan kepada teman-teman yang memperhatikan kita pada malam hari ini? Ya, sebelumnya juga saya mau terima kasih sama Mas Dika sama Bitret ya udah mengundang saya kita buat kolaborasi ini. Ini mungkin berguna buat beberapa teman ya yang join yang bisa dapat informasi menarik ini. Nah, buat teman-teman yang udah join, terima kasih semuanya udah mau dengerin ocehan saya ini selama sejam. Oke. Nah, semoga nanti ke depannya bisa berguna lah ya untuk analisa teman-teman bisa lebih mantap lagi, bisa lebih punya pendirian kuat lagi. Jangan terlalu ikut pom-poman orang. Kalaupun mau ngikut sahamnya lagi trending, coba dipakai dulu analisa sendiri. Kalau misalnya menurut teman-teman itu udah pas sama analisa dari teman-teman, baru teman-teman join gitu masuk juga. Karena basically teman-teman bakal lebih tenang hatinya kalau teman-teman udah analisis sendiri dibanding sama teman-teman join trading plan orang, apapun itu, terus totalnya minus. Nah, minusnya tuh kayak nggak terukur gitu, teman-teman nggak tahu harus ngapain. Sedangkan kalau misalnya teman-teman analisis sendiri, itu pasti jadi lebih ada pegangan dan teman-teman jadi nggak takut lagi. Jadi trading tuh lebih sehat gitu. Jadi kita kan basically kerja, bukan kerja, sorry, kita trading buat nyari untung, tapi malah jadi datangnya penyakit gitu, tiap hari pusing, tiap hari galau, nggak bisa tidur, nggak makan, kayak gitu segala macamnya. Nah, jadi teman-teman be smart, jangan asal trading tuh pakai analisa kayak gitu, teman-teman. Thank you semuanya. Oke, oke, terima kasih Mas Richard atas closing statement-nya. Terima kasih juga teman-teman yang hari ini sudah bersedia join dan mendengarkan kita kurang lebih 1 jam ini. Semoga Mas Richard dan Sekolah Saham Indonesia semakin sukses, diberikan kesehatan oleh Tuhan, dan teman-teman juga yang menonton kita pada malam hari ini juga senantiasa sehat selalu. Terima kasih Mas Richard atas waktunya. Kita nanti bisa collab di lain waktu. Kita atur lagi jadwalnya. Malam ini sampai sini dulu. Terima kasih semuanya. Ya, terima kasih Mas Dika. Selamat malam. Yuk, selamat Thank you, malam. Roman. Selamat malam semua Sobat Bitret, teman-teman.